ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ujar Rasulullah ada nerakanya bagi orang Islam, orang yang beriman, dan surga bagi orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana dinadani sahih ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna kullama nasina ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa qad qala radhiyallahu anhu syahdan, lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib i'tikad. Ya, i'tikad itu pegangan hati lah, keyakinan ada dalam hati atas tiap-tiap mukallaf. Nah, wajib i'tikad ini adalah orang-orang yang mukallaf, itu orang muslim yang balik lagi berakal. Nah, pada wajib tadi bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah. Yang dirubah lagi telah keyakinan 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Dan wajib i'tikad bahwa lawanannya 20 sifat itu jadi mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Dan wajib i'tikad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu juga. Ada lebih dari satu lah, satu aja yang wajib, yang harus bagi Allah Ta'ala itu satu aja. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala cuma satu. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 aqaid. Nah, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf yang muslim balik berakal mengiktikadkan, menjadikan sebuah keyakinan yang kuat di dalam hati, lagi dengan yasidin mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid di bawah ini. Nah, ada lagi tambahannya dari 41 tadi ditambah lagi 9 aqaid. Bermula wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala, kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Jadi kalau harus bagi Allah Ta'ala itu berbuat mungkin atau meninggalkannya, maka mustahil wajib. Andai kata itu wajib, berarti Allah Ta'ala itu ada nama atas Allah Ta'ala. Karena bila kan bersifat itu berdosa ya Allah. Jadi mustahil kalau Allah Ta'ala wajib mengolah alam semesta. Itu kada sebagaimana dijelaskan karena itu adalah harus saja. Dan mustahil Allah Ta'ala meninggalkan alam semesta, artinya kada menciptakan. Wajib itu mustahil. Allah Ta'ala wajib ke ini itu mustahil. Karena harus saja bagi Allah Ta'ala tadi, harus saja. Harus saja Allah Ta'ala menyuguhkan umat Islam, harus tidak? Harus. Harus saja Allah Ta'ala menyusahkan orang
kafir harus. Karena ujar Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ujar Rasulullah ada nerakanya bagi orang Islam, orang yang beriman, dan surga bagi orang kafir. Pernyataan Rasulullah SAW ini pas kenyataan. Kenapa? Kenapa dunia ini menjadi tahanan bagi orang Islam, sedangkan surga bagi orang kafir? Kenapa? Karena seorang muslim yang sejati, ia harus tunduk atau wajib tunduk kepada undang-undang Allah Ta'ala. Kada hidup dengan bebas. Sedangkan orang non-muslim melandau subuh ada apa-apa? Ada resiko atasnya melandau subuh? Ada apa? Umat Islam melandau subuh berdosa. Nang berik berakal ini berdosa melandau subuh. Mendengar haji orang bang cuma ada berkuah. Berdosa itu. Bila mendengar azan, ujar Rasulullah, wajib kamu menjawabnya. Tafsir menjawab di sini jangan mendatanginya. Asalkan jangan uzur syar'i. Saya menjawab mendatangi panggilan itu tadi, kan panggilan. Hayya 'alas shalah. Marilah sembahyang ya Allah Ta'ala. Masa di rumah aja? Mendengarkah itu panggilan? Ataukah pura-pura kan mendengar? Nah, itu tentang lesan tadi bahwa dunia ini adalah tawanan bagi orang Islam, sedangkan bagi orang kafir itu surganya. Karena orang kafir tadi bebas, anak kayak apa hidupnya di dunia ini kan ada apa-apa. Sedangkan umat Islam harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah lewat Rasulullah SAW. Bila jam salat sampai wajib mengerjakannya tanpa kecuali. Bila berduit banyak sampai nisab dan haulnya wajib menzakati. Bila kada dizakati bang berdosa, tunggu saatnya Allah menyiksa kalian. Di dunia kan ada siksa Allah Ta'ala, sebab ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal, beraktivitas. Nah, tergantung aktivitasnya nih, ada aktivitasnya taat, ada aktivitasnya maksiat, tergantung aktivitasnya. Wal akhiratu darul jaza, akhirat itu negeri balasannya. Jadi kayak apapun perbuatan manusia ini, nah di dunia ini kan dibalas Allah Ta'ala. Allah memberikan imhal lagi, ya kita memberikan kesempatan untuk hambanya bertaubat. Atas permintaan siapa? Permintaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rasul, berikan timbuh bagi umatku agar mereka jangan mati dulu sebelum bertaubat. Karena dosa itu apabila tidak diampuni Allah, siksa neraka.
Jadi Nabi mintakan agar umat ini jangan dimatikan dulu sebelum mereka diberikan bertaubat. Jadi ya jajaran zakat diberi tempo aja lagi. Sebelumnya meninggal dunia tadi. Tetapi kalau sudah roh dihulkum, hendak bertaubat terlambat sudah. Terlambat sudah. Seorang Yahudi memprotes ini hadis kepada cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan. Hai Hasan, ujar orang Yahudi, dusta jaddukum, dusta kaikan tujen. Padahal surga dunia ini surga bagi kami, neraka bagi orang Islam. Kenyataannya jadinya kami nang neraka. Aku nih pengjanya susah hidup. Ikan berduit. Nah, itu dusta. Ujar Hasan, benar kayak itu. Karena senikmat apapun, sekaya apapun umat Islam tetap wajib tunduk kepada peraturan agamanya. Sedangkan ikan ujar Hasan adalah bebas saja. Ada berzakat kah? Kada kah? Nak sembahyang kada? Kada masalah bagi non muslim. Ya, yang kita waspadai tadi adalah dunia kita ini adalah bukan negeri balasan. Negeri balasan itu di akhirat kelak. Jadi ayah pokok dari manusia ini karena langsung dibalas oleh Allah. Karena Allah masih memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk mereka bertaubat. Kalau kada jadi taubat juga kada salah Allah Ta'ala lagi. Hatta ibu minadzambi kaman la dzamba. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hatta ibu minadzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Habis benar ya tak? Asal bujur memenuhi syarat taubat itu. Di antaranya syarat taubat 3 adalah kepada Allah Ta'ala. Dosa kita kepada Allah 3 syaratnya. Pertama, kita nadam, kita menyesal telah mengerjakan kesalahan dan dosa tadi. Kedua, berhenti mengerjakan dosa tersebut. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Cuma Allah Ta'ala ada ketujuh mendidustai itulah. Ada kisah kurang nih parai sembahyang. Kada menggawi tuang sembahyang lima jaring sih. Jadi ujar nang pihak keluarga bertaubat aja sih anak itu. Kalau pindah mati, bertaubat tak. Ayo gawi suhan Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Jasidin, aku bertaubat benar, ya kata, aku sihat, pena, aku anak sembahyang aja. Jadi sembahyang aja aku jasidin, taubat benar aku, asal aku sihat, pena. Kada berapa lawas sudah sidin berniat anak bertaubat tadi sihat, sihat. Cuma dilihat oleh keluarga, kada mengumpat sembahyang tatap madet kayak dahulu aja. Tatap, kenapa apabila lagi saya ikannya? Asal menjanji bertaubat. Kamajer, aku mendustai Allah Ta'ala bener itu ujar. Akun sidin didustai ujar. Asa untung keluar.
Sehat tuh teh di dosa. Kada beberapa waktu daripada sidin bepandir tadi sidin mati. Nah, apa? Lagi dia mendosai Allah Ta'ala tadi. Matinya su'ul khatimah. Bila mati itu dalam maksiat itu su'ul khatimah. Ya nang bagus tuh mati di dalam taat. Itu nang husnul khatimah. Mun mati dalam maksiat itu ngarannya su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kembali kepada sifat uluhiyah tadi. Jadi mustahil kalau Allah Ta'ala itu wajib menciptakan alam semesta atau wajib kada mengolah, itu mustahil. Ini adalah menepis pernyataan orang Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah bahwa mengatakan Allah Ta'ala itu wajib berbuat baik kepada hambanya yang taat. Tidak, itu kan wajib. Harus saja kan Allah membalas orang taat dengan ibadah, harus saja. Bahkan sebaliknya harus saja. Harus Allah berbuat ataupun tidak berbuat, harus Allah memberi orang taat, harus Allah Ta'ala menyuguhkan hambanya, harus Allah Ta'ala mengabulkan doa hambanya, harus ya. Dan harus pula Allah menolaknya. Namun semua itu ada sebabnya, di kulli syai'in sababun. Bagi segala sesuatu itu pasti ada sebab. Kenapa Allah begini berbuatnya? Karena ada sebabnya. Kenapa doa si fulan ini langsung kabul? Ada sebabnya. Karena sidin adalah menomorsatukan perintah Allah Ta'ala. Dalilnya di Quran ada. Ujar Allah Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai kasihku, ya Allah Ta'ala, apabila hambaku atau umatmu bertanya tentang aku, padahal kan bilang kepada mereka bahwa aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan doa apabila ia berdoa. Ada syaratnya ya Allah Ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah ia mengabulkan yu'jat Allah Ta'ala suruhanku dan hendaknya beriman dengan aku. Nah ya Allah, bila seseorang tadi mengutamakan perintah Allah menjauhi larangannya, pasti doanya kabul, pasti. Ada lagi di dalam Quran lagi, kita bila minta tolong Allah Ta'ala ada tuh, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah di kamu dan Allah Ta'ala dengan sifat sabar dan melalui sembahyang. Jadi agar doa kita dijabah sama Allah, turuti perintah Allah Ta'ala. Laksanakan perintah Allah Ta'ala dengan mengikuti segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang satunya kada dikabulkan Allah Ta'ala, karenanya kada penurutan juga Allah Ta'ala. Surah Allah Ta'ala ini kada menggawi, nang dilarang Allah Ta'ala dilanggar. Wajar kalau Allah Ta'ala membalasnya dengan tidak dikabulkan doanya. Nah, jadi mustahil kalau Allah punya kewajiban membuat alam semesta
atau meniadakan alam semesta itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Karena semua itu harus juga. Di dalam keharusan ini bagi kita seharusnya punya yakin yang mantap bahwa Allah Ta'ala punya kuasa untuk mengabulkan hajat kita. Atau Allah harus saja merubah nasib kita nang saat ini, karena harus tadi Allah berubah. Fa'alul lima yuri, maha berbuat bagi apa yang ia kehendaki. Ia berbuat apa yang ia kehendaki. Fa'alul lima yuri, maha berbuat bagi barang ia kehendaki atau yang ditentukannya. Itu menandakan pula hebatnya Allah Ta'ala. Ia berkehendak sekehendaknya. Kadang-kadang menyuruhnya, kadang-kadang mengaturnya, kadang-kadang bisa menghalanginya. Jangan hujan Tuhan aja. Dalam ilmu Allah Ta'ala Tuhan nak hujan kan kayak bisukan tadi kan kira-kira hujan. Kawalah ada yang harap tak melawan Allah Ta'ala. Ia berbuat dengan sesukanya tadi, namun dengan dasar ilmunya. Hujan baik, hujan Allah Ta'ala, hujan. Ada panas baik, panas. Kada mengikuti kehendak hambanya. Jakati jangan hujan. Sudah kau, jakati jangan hujan. Padahal jakanya orang sadar adalah dengan hujan itu dibaca salawat minyak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adada qatril amtar. Ya Allah berikan salam dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebilang-bilang titiknya air hujan. Ada yang kaum hitam sekali aja sidin bersalawat, tapi sejumlah titisnya air yang jatuh dari langit ke bumi. Itu orang yang bisa masalah tadi menjadi amal ada, menjadi sidin sugih benar di akhirat. Gara-gara sekali salawat tadi aja berbarengan dengan turunnya hujan tadi. Nang tahu jumlah titiknya itu malaikat Mikail, karena sidin bukan turunkan atas titah perintah Allah Ta'ala. Karena kalau dihitung jadi kita sama hitung berapa banyaknya titik banyu tadi, sejumlah titisan air yang jatuh dari langit ke bumi tadi. Gara-gara nang melihat ini ada ilmunya. Jadi kata namanya enggak apa perbuatan Allah Ta'ala bagus benar tadi, hujan bagus, anak panas bagus juga. Bagus terus dalam ilmu Allah Ta'ala tadi. Ada barunya tadi. Ketika hujan lebat, baca sidin sahabat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada qatril amtar. Mengenap lagi wa'adada masya Allah, yang bersalat dan salam atas Nabi dan keluarganya sejumlah titis atau titik air hujan ada, dan sejumlah apa yang engkau kehendaki. Ada lagi. Nah, yang layuh sisanaan ada kau menghinggakan hujan dari kepada Allah.
Karena fi'luhu jamil, perbuatan Allah Ta'ala semua elok, semua baik. Kadang-kadang kada baik perbuatan Allah Ta'ala baik benar. Pas sudah dengan Allah Ta'ala itu pas. Coba ada yang diposisikan Allah Ta'ala umpamanya berhumah, ada yang mencari iwak kan, pasti ada nambah kabun dan lain sebagainya. Itu gesan siapa? Gesan umat berdaan juga. Coba umpamanya ada yang kadang hakon berhumahnya lagi, jadi kamu pada hendak berhumah lagi, suka ada hendak kayak apa bermakanan lah enak. Ya kadang berhumahnya lagi. Jadi itu masing-masing punya jasa masing-masing, keterangan jasa masing-masing. Kalau kita sadari, nama cari iwak baik supaya makan kawah beiwak. Nang berhumah baik supaya orang kawah makan nasi. Apa lagi? Nambah kabun baik supaya lengkap makanannya. Yalah, kabun apakah, kabun lumbukkah, kabun apapun itu adalah kalau kita niatakan lillahi ta'ala menjadi amal, menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Menyamani orang itu tujuannya menyamani orang tadi. Seorang nyaman, orangnya nyaman. Yalah. Kalau kita bisa menyikapi itu dengan ilmu, semua gawean kita itu menjadi amal taat di sisi Allah. Menuntut ilmu baik dan bahkan itu yang terbaik. Nah, karena itu menjadikan landasan ilmu. Amunnya kada berilmu beradaan, jahil beradaan. Jadi ada hadis Nabi itu, kalau mengingat Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina. Ittala'tu fil jannah, ittala'tu fin nari, ittala'tu fin nari, aku je Nabi menyinggung di neraka. Faida aksaru ahliha al-fuqara, yang ternyata kata Rasulullah yang terbanyak isi neraka itu orang-orang fakir. Nah, umat jangan udah susah 2 kali aku aja sih udah fakir, anak neraka pulang mana linyak sekarang. Apa makna fuqara yang dimaksud dari Rasulullah? Ternyata fuqaraul ilmi, fakir ilmu. Bukankah orang tanpa ilmu bisa lah berbuat baik? Bisa. Fakullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang atau semua orang yang beribadah, beramal tapi kada ada ilmunya, amalnya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Misalnya sembahyang aja tapi bahapal aja kada ada ilmunya, salah. Orang takbir juga Allah berja. Dan dihurang ada niat, ada hidin kada berniatan, salah sembahyangnya, ada sah. Ya kurang ilmu tadi, kurang ilmu. Nah, jadi karena fakir ilmu ini tadi penyebabnya seseorang tadi bisa masuk neraka. Kurang kada ilmu takutan lawan neraka, kada takutannya, ya kada ada ilmunya. Kurang tuh takutan melalui suatu kampung tuh karena dia tahu, ya ilmu tadi ya tahu bahwa di kampung situ orang bantu. Aduh ini loh ide lalu.
Kalau orang tuh tahu bahwa neraka tuh pedih, ada waninya pedih. Ada kalau disandang-sandang. Kita ini sebenarnya lah dingin gak ada tahan juga. Dingin gak tahan juga. Wayah nang musim dingin pulang, hanya banyu dingin pulang. Kayak dingin kalau di Gunung Meratus di Loksado di Haratai itu, tang hari iya tuh asa isbingnya. Nah kayak itu. Jadi Pulau Jawa adalah di Sunan siapa nanti gunung lain Sunan Muria dingin benar banyak itu kan di puncak gunung Sunan Muria ini puncak gunung berapa naiknya tuh nang kita bayar kendaraan tuh hanyar kendaraannya laju-laju maksa beregep di bang misalnya ada terbanting mereka mungkin ada asaan karena tersambung majalan halus berempak pian sama gugur bisa makanya luar puncak gunung bandar tinggi bandar itu di jalan 4 betes kira-kira lucu tuh akal badar tapi membulikannya kalau hanya berjalannya turun ya kalah ya turun nah biar beda papalnya turun sambil di Pulau Pasar pulang jadi rame turunnya ini malah di pasar nah jadi sambil lihat ini hendak haus ada warung lapar ada warung nasi nah dingin itu sebenarnya awak kita ini kan ada tahan apalagi panas kalau kita perhatikan coba orang nambah titik itu abang apa itu nah coba akan hayutakan ke awak bukan mendisir nah itu cuma api dunia. Nah mengger bidanya tahu itu tadi ada kadang wadinya lagi kan nya tahu lantaran kada tahu ya toh enjoy aja nya kada tahu jadi ada ungkapan Nabi sabda Nabi adalah ittala'tu fil nari faida aksar ahya fuqara itu orang-orang pakir ilmu jadi janganlah kita termasuk orang yang pakir ilmu makanya Nabi menyuruh kalau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntutlah ilmu dari sejak kecil sampai kepada kematian jadi matinya rampih menuntut amun kuliah itu kira-kira rata-rata aja nafsu kita kuliah nyaman di rumah berbayar guring atau sambil melihat HP rame tetapi kalau pandangan kita ke akhirat kalau tidak termasuk nampakir tadi simpulnya kan ya Nabi nanti neraka buah nampakir ilmu ini menggawi-gawi lantaran kada tahu yalah kurang ilmunya tadi Pak jadi wani aja mau maksiat tuh kan ada ilmunya kan ada wani aja asak ada berat asak ada takutan kada sembahyang tuh ada takutan padahal ujian Nabi siapa meninggalkan sawaktu aja daripada 5 tuh 5 sembahyang 5 waktu tuh sawaktu aja ditinggalkan 500 tahun bagaimana di pulau api. Di dunia ini umpamanya ada kasus dampak lading kan ditangkap polisi gin ke babang dibawa. Mungkin ada mau urus nah supaya jangan tak kurung. Kan?
Padahal diberi makan orang situ. Beri makan orang. Gil kada hendak juga kalau bokorong tadi. Kita harus bokorong tadi lah di rumah aja nih kita namanya sarap ada juga di rumah. Cuma tak hendak ke warung. Cuma begitu di rumah seharian. Pak Hajar. Wah di rumah aja. Itu ada jadi rumah ini makan rumahnya. Ada hendak ke warung. Apalagi mun kada ada makan apa-apa. Yalah. Di neraka ada apa? Kada ada semua api. Bara api. Yalah, baju api. Api semuaan itu. Makanan api, minuman api, ya, apalagi api semua. Jangan hakun mengikuti iblis lah. Jadi ada di dalam tafsir iblis ini pidato. Iblis ini pidato pertanggungjawaban di mahsyar. Ya Allah, iblis tanggung jawab ikam itu. Kenapa maka umat banyak kena neraka? Tanggung jawab situ kenapa? Naik gear iblis kak karena apa nih? Kamimbar baju jubah dari api. Baju jubah apik. Apa pertanggungjawaban iblis? Ujar iblis benar, saudara-saudara yang senasib, ujar iblis. Tak senasib lah. Dengarkan, ujar iblis. Sekarang aku bertanggung jawab atas perbuatan. Aku mengakui, ujar iblis, benar. Aku membujuk kalian untuk kulir sembahyang, benar iblis. Aku menyuruh kalian berbuat dosa maksiat, benar iblis. Aku menyuruh kalian kulir jangan turun ke majelis ilmu, benar iblis. Supaya ikan bungul dari iblis. Supaya jangan ada takutan tadi. Semua kejahatan-kejahatan itu jadi iblis, benar aku yang membisikkannya. Tapi jar iblis, ketahuilah wahai nang bungul-bungul beradaan. Suara iblis. Aku jadi iblis cuma menyuruh. Kenapa maka bukan ikam hakun, apa bungul benar bukan ikam iblis. Bungul benar aku menyuruh supaya aku di bakawan jadi iblis di neraka jangan seorangan. Bukan ikam hakun, apa bukan ikam juga bungul jadi iblis. Itu pertanggungjawaban iblis tadi. Di hujatnya bahasa, dia kan bunga-bunga aja iblis apa maka hakon. Udah tahu aku nih jadi iblis, inna syaitana lakum aduun mubin. Syaitan dan sekutunya itu ya. Aku ada musuh nang nyata jadi apa maka? Aku nyata-nyata musuh maka dikawan nih. Mudahan kita jangan ada mengawani iblis lah. Jangan ada mengada iblis sekutunya, jangan takut. Para kemajis saja sebagai kuring. Itu wujudnya tadi. Akankah kita mau kita selamanya boleh? Kalau kita hadir di majelis ilmu, pertama kita tadi menghilangkan kebodohan kita. Bukankah dengan ilmu Allah meninggikan martabat nang kada kau dicapai oleh orang lain dengan amal. Derajat orang alim itu melebihi derajat orang amil. Bukan berarti mbak amal itu kada usah ada. Cemana tingginya orang ini abid awan alim, yalah abid awan alim ini ahli ibadat tapi kada alim. Nang seikung ini alim ujar dalam hadis, ujar iblis, aku lebih takut dengan seikung orang alim ditimbang 1000 orang abid. Ini 1000 ikam menampak ibadat saja. Nang seikungnya alim, aku takut nang seikung itu jadi iblis daripada nang 1000 itu. Makanya kan waktu subuh Nabi pernah
pertemuan awan su iblis nih. Jar Nabi, napa nih? Apa kabar saudara? Anda mundar mandir di pintu masjid? Ujarnya, iblis nih, aku nih hendak masuk ke masjid, noy, hendak menggoda nang sembahyang itu, nang sembahyang sunat, banyak nang sembahyang sunat. Lalu napa aja Nabi kalau masuk? Aku iblis sakutan awan nang berebeh di iganya tuh. Itu orangnya alim jadi iblis bursiyah sidin terbangun, makanya berzikir hancur aku iblis. Takutan kalau iblis orang alim tadi. Sayyidina Umar tuh karena alimnya iblis kedua di pertemuan. Masalaka Umar maslakan illa wasyaitanu yasluku maslakan akhar. Tidak menjalin suatu jalan Sayyidina Umar ini atau satu gang, melainkan iblis sekutunya mencari jalan yang lain. Khaufan min liqa'i Umar, takut kalau ketemu dengan Umar. Jadi iblis kedua dia karena dia kedua ini sekutunya kedua ini takutan adalah Umar hancur di sini. Nah, itu ilmu tadi, tingginya ilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berapa derajat? Allah meninggikan orang yang beriman. Nah, dan orang-orang banyak kalau bilang orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ujar Ibnu Abbas, derajat kita nih, kita orang awam lah, dan orang alim itu 700 derajat. Gara-gara apa? Gara-gara ilmunya. Kenapa ilmu itu mati? Karena ilmu itu sifat daripada sifatnya Allah. Itu meninggikan tadi derajat. Maka semakin banyak kita punya ilmu, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Coba kita lihat sebanding adalah. Jadi orang ini misalnya adalah lawas begawi udah di perusahaan atau di pemerintahan, lawas dan begawi. Cuma karena ilmunya rendah, maka itu aja bangetnya. Ada nah hanya masuk, tapi ilmunya tinggi, ya Allah, langsung jadi kepalanya. Kalah nampak gawe dahulu kalah. Kalah debat hanya masuk ini karena ilmunya tinggi. Nah itu sudah bandingnya kita. Kayak itu di sisi Allah Ta'ala itu. Jadi standarnya itu ilmunya. Makanya Nabi dari tuntutlah ilmu dari boyan sampai kalian lahat. Karena wafauqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang alim itu ada lagi yang lebih alim lagi. Nah, jadi jangan sampai kita tuh merasa asap alimnya. Janganlah alim orang lagi. Wa fauqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang alim ada lagi yang lebih alim lagi. Jadi jangan tuh merasa, ujar Abah Guru, jangan pernah merasa lebih mulia dari siapapun. Karena yang mulia hakiki itu adalah guru kita. Siapa guru kita? Itulah Rasulullah SAW. Guru kita terus hakikat guru adalah Nabi Muhammad SAW. Karena bu'istu mu'alliman, nah betul-betul guru adalah Rasulullah SAW. Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Mendidik akan daku, mengajari akan daku oleh Tuhanku, maka membaguskan dia akan didikannya. Sehingga Nabi disebut insanun kamil, manusia sempurna. Nabi kita kenapa paling mulia daripada segala rasul? Karena paling tinggi ilmunya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami
Seluruh nabi dan rasul mencibuk ilmu daripada lautan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cibukan atau seteguk daripada telaga. Kayak apa alimnya Nabi. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita lemah dalam menuntut ilmu, jangan pernah lemah. Menaya hujan beri bisa nah ada apa? Mun guru sakombol bahari behujan bakunyong asa kada parai mengaji. Namun kita ini berbeda bisa tadi kata parai nah aja. Parai ulun aja. Jauh benar kesungguhan orang bahari jauh benar. Banjir bahari adalah di Kampung Malaya itu banjir bakunyong guru sakombol asa sampai ke rumah paguruan mun parai mengaji kada. Padahal baju salam berdiawak jar dulu. Zaman dahulu tuh salam berdiawak. Ada persilihan lagi kan ya. Tapi untuk para itu ada. Mana aja ya? Sidin alimnya juga sidin alimnya. Ada yang lebih alim pada sidin pada zaman sidin ada yang lebih alim sidin. Menempati datuk sidin. Ilmu mana nggak ada tahu, ilmu karujut tahu aja dulu. Karujut sidin. Cuma ada kita ada karujut nih kita di mana salah tafsir. Karujut di tangan aja nah ada duitnya punya. Makan kesadakan, nah ada namanya batik ujar itu kan ada bacaannya itu. Kurang sangka bagus, nah ada nak memberi duit nih, nah jadi senang hati. Maka Allah memberi menurut kadar sangkanya. Fayazun nabiyal khairat, hendaklah izin ujar Allah Ta'ala menyangka daku dengan yang baik, maka yang baik itu aku kasih kepadanya. Nah jadi kita sama tahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimin. Menuntut ilmu wajib. Adi wajib itu bilang kada mana menuntut berdosa kan itu. Arti tadriman dosa itu juga ada siksa api neraka itu. Jangan sekedar berdosa aja kalau ujar. Dari aja dosa, pada arti dosa itu siksa api neraka. Kalau kada sempat bertaubat, neraka anehnya. Faridatun dari fardu hukumnya. Nang dituntutkan ada 3 ilmu seperti nang kitab kita nih. 3 ilmu ini. Ini sesuai dengan wasiat Guru Sakumpul. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ada cara-cara beribadah. Ilmu tauhid itu supaya kita jangan lagi syirik menyekutukan. Jangan lagi kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nang bujur-bujur kuat kuasa cuma Allah. Lain pada Allah semua abdun, semua ada hamba. Nang la haula wala quwata illa billah. Kada punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala juga. Nah, kemudian ilmu tasawuf adab kita seorang hamba awan Allah Ta'ala. Nang kita kada memiliki apa-apa, jangan merasa asap baratnya. Yalah, asal ini asal ini, jangan itu semua. Ma'asalukum min hasadatin fa min Allah. Semua yang baik-baiknya di Allah Ta'ala ada pada itu adalah anugerahnya Allah. Itu adalah af'alnya Allah. Nah, itu perbuatannya Allah. Bukan hasil kita. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Ta'ala pada dan mudah-mudahan kita tahu memakai adalah jadi jangan pernah lemah kita dalam menuntut ilmu. Semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin tinggi pangkat kita di sisi Allah. Maka pangkat di sisi Allah Ta'ala yang abadi bian. Mun pangkat di sisi manusia itu semua mantan, ya. Tuh bakas jinda ujar ban. Ya Allah semua mantan itu adalah bakas wali kan ada, bakas wali. Dada. Nah itu jadi
Pangkat di sisi Allah itu hakiki. Itu sebenarnya itu namanya. Semakin banyak ilmu dimilikinya, semakin tinggi pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, awil khusus dosa orang-orang pendahulu kita, orang tua kita, dan guru-guru kita, dan orang-orang sesudah kita. Mudah-mudahan sudah meninggal dunia, mereka ditempatkan di surganya Allah yang masih hidup semuanya dalam pemeliharaan Allah, dalam taufik hidayah Allah, dalam nazrah ridanya Allah, ridanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barakaan dipanjangkan umur dalam sehat afiat, diberikan kemudahan dan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diberikan rezeki yang berasal berkah halal tanpa hisab. Dengan rezeki yang halal Allah sampaikan kepada martabat yang mulia di sisi Allah Taala, martabat ridha ridha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai semua dalam pada saat yang nanti dengan iman dan Islam yang sempurna hingga mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mungkin kita doakan orang yang sakit lah, masih sakit, mudah segera disembuhkan Allah. Orang-orang yang garing apapun penyakitnya, mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat oleh Allah Ta'ala disembuhkan penyakitnya. Jaga dan batin mudah, dan kita doakan jamaah haji yang berhaji tahun ini, baik Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia, bahkan seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan panggilan Allah Ta'ala ke tanah suci haram dan berziarah ke makam Rasulullah. Ini mudah-mudahan mereka dapat lindungan daripada Allah, urusan mereka dilancarkan Allah, dimudahkan Allah, sehingga dapat menyempurnakan ibadah dengan sempurna adanya, diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan predikat haji yang mabrur di sisi Allah. Mudah-mudahan di tahun mendatang, mudah-mudahan kita dapat giliran yang sama, dapat menunaikan haji dan umrah dan ziarah ke makam Rasulullah yang makbul dan mabrur di sisi Allah Ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur ujar Rasulullah ada balasan melainkan surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah hadhihi niyyah wa kulli ma nawa bihi salafuna salihun wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala nabiyyil mursalin sayyidina wa nabiyyina adani washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una 'allimna yanfa'una zidna man nafi'a. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab min barakati ulumihim anna yagrib. Amin dana wa lana azwajana dhurriyyatina bi amdadil anbiya wal awliya wa amitna 'ala millatihim wasurna fi zumratihim وادخلنا جنة بشفاعتهم برحمتك يا رحيم يا رحمن يا ارحم الراحمين يا من اظهر الجميل وستر القبيح واسترنا اولادنا ازواجنا ذريتنا ومن هبنا بسترك الجميل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسال حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا بك يا كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا دين خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Talqin tiga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hayyun qayyum daimun baqi.
Badilan barakatuh.